Oke, selamat pagi. Perkuliahan kita ini ada beberapa sesi karena terus terang saja kita sudah tertinggal kurang lebih mungkin 4 minggu. Tapi di antara 4 minggu ini saya memang ada operasi beberapa kali, jadi memang saya terhambat untuk menyampaikan kepada kalian. Baik, pada sesi ini kita akan melanjutkan apa yang kita seharusnya pelajari sebelum UTS, yang kita kenal dengan RAK atau rancangan acak kelompok, yang merupakan suatu pengembangan dari RAL. Dulu kita pernah belajar mengenai RAL, di mana kita lihat misalnya hanya ada satu perlakuan. Masih ingat tentang gambar-gambar yang kita buat dalam bentuk kotak-kotak atau bulat-bulat tersebut? Dalam sebuah RAL biasanya kita menempatkan perlakuan itu secara acak di mana-mana. Jadi kita mau meletakkan di sini E1, E2 di sini atau E3 di sini. Lalu kemudian di sini misalnya B1, B2, B3. Ini artinya adalah rancangan atau desain secara acak tapi juga lengkap. Jadi kalau ada perlakuan misalnya 3, maka masing-masing perlakuan itu juga mempunyai replikasi atau ulangan yang sama. Jadi ingat di sini ada treatment atau perlakuan, kemudian kita punya replikasi. Tetapi di dalam penghitungannya kita hanya melihat treatment dan error. Nah, dulu saya belum sempat menyampaikan pada kalian bahwa pada RAL biasanya kita menggunakan model yang disebut dengan Y sama dengan mu ditambah treatment ditambah dengan error. Ini artinya bahwa setiap kita mengukur atau mengamati, maka kita akan mendapatkan di mana mu-nya adalah semua milik, tetapi treatmentnya ini akan tergantung. Masih ingat tentang tehel? Di mana ada tehel yang polos, ada tehel yang mempunyai gambar-gambar, dan kemudian ada tehel yang mempunyai tonjolan-tonjolan. Jadi treatmentnya ini mewakili ada yang miliknya polos, ada yang miliknya tonjolan tersebut, dan ada yang miliknya gambar. Nah, error karena berasosiasi dengan variasinya tersebut. Yang kita coba untuk menganalisisnya adalah apakah ada perbedaan treatment yang disebabkan oleh yang polos atau yang ada tonjolan atau gambar. Jadi ketika kita sampai pada ANOVA-nya, masih ingat ANOVA-nya apa saja? Dalam ANOVA-nya tersebut kita akan mendapatkan sumber, berarti ada treatment, kemudian ada apa lagi? Ada error, dan ada total. Masih ingat ya? Itu kemudian kita ada DF-nya, dan seterusnya SS, MS, kemudian ada F-test-nya. Nah, ini ada pada RAL. Tapi sekarang kendalanya di lapangan, ternyata tidak semua kita bisa mengacaknya. Ada hal-hal yang membatasinya, seperti pada waktu kalian membuat dulu itu, kotak-kotak atau lingkaran-lingkaran itu tersebut ternyata sebuah greenhouse. Pagi hari sebagian terkena bangunan, ada naungan, sedangkan yang sebelahnya itu tidak, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Padahal kita tidak tertarik tentang pengaruh cahaya tersebut, ya. Masih ingat di sini ada sebagian di sini terkena naungan, di sebelahnya itu terang benderang. Jadi ini seolah-olah ada cahaya, di sini ada naungan. Nah, kalau sudah seperti ini, sepertinya bahwa ada perlakuan yang naungan dan cahaya, tetapi kita sebetulnya hanya menguji varietas, dan yang jadi treatment itu atau perlakuan tersebut adalah varietasnya. Misalnya ada 3 macam varietas. Kita kemarin mencobanya dengan apa? Cabai atau tomat, ya. Nah, 3 varietas tersebut harus ditempatkan pada kondisi di mana sebagian terkena naungan, sebagian lagi kena
cahaya. Maka supaya ini adil, ini ada 3 varietas diletakkan di sini dan 3 varietas juga diletakkan di sini. Kalau di sini ada A, B, C, maka di sini juga ada A, B, dan C. Berarti kita melakukan pengelompokan, yang satu terkena cahaya, yang satu naungan. Dalam hal ini kita mempunyai 2 kelompok atau 2 blok. Nah, ya, tetapi kita mempunyai 3 perlakuan, dalam hal ini adalah 3 varietas. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita menghitung mengenai rak tersebut. Oke, yang harus kamu perhatikan, handout kamu mudah-mudahan ada di dekat kamu. Ini ada rak rancangan acak kelompok. Jadi di sini ada beberapa halaman tentang rak. Kamu bisa mempelajarinya. Saya akan berusaha mencoba membantu kamu untuk mengerti handout yang saya berikan pada kalian. Nah, di depan di sini dinyatakan bahwa blok terjadi apabila lingkungan atau kondisinya itu tidak memungkinkan melakukan pengacakan. Dan kita lihat dan kita perhatikan pada bagian modelnya ini ada, nah sini, nah kamu perhatikan ya di sininya. Oke. Nah, kalau saya tuliskan kembali, maka modelnya tersebut adalah Y sama dengan mu. Masing-masing mempunyai mu atau rata-rata. Lalu ada pengaruh treatment. Lalu ada blok, karena tadi kita misalnya meletakkan pada bagian naungan dan pada bagian cahaya. Ditambahkan dengan errornya. Nah, kalau kamu memperhatikan semua ini, sebelumnya itu adalah Y sama dengan mu ditambah treatment ditambah error. Ada kemiripan? Ya, bedanya adalah adanya blok tersebut. Blok inilah yang memisahkan berapa banyak yang kita gunakan pengelompokan tersebut. Sehingga dalam penghitungannya otomatis ini diperhitungkan. Kalau kita tidak memperhitungkan, kamu bayangkan tumbuhan yang ditanam pada greenhouse tadi, yang satu kena cahaya, yang satu tidak kena cahaya. Sedangkan pertumbuhan akan dipengaruhi dengan cahaya tersebut. Kalau kita misalnya, kita biarkan aja, kan kita nggak tertarik dengan blok tersebut. Kita hanya menggunakan treatment. Lalu kamu paksakan menggunakan RAL seperti ini. Apa yang terjadi adalah error di sininya akan semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena ada pengaruh cahaya dan naungan tersebut, atau dengan kata lain, blok ini terasosiasi dengan error. Akibatnya ketika melakukan pengujian treatment dibagi error, maka kemungkinan tidak signifikan. Nah, kalau kita memperhatikan tentang blok, maka yang semulanya errornya besar, ternyata errornya itu adalah milik error ditambah dengan blok, maka error yang di sininya akan mengecil. Kalau mengecil berarti nanti dalam pengujiannya treatment dibagi oleh errornya tersebut, ada kemungkinan kita mempunyai signifikansi atau berbeda nyata. Jelas penggunaan, mengapa kita menggunakan blok dalam hal ini. Oke, sekarang bagaimana kita melayoutnya? Lihat pada handout kamu yang halaman kedua. Oke, kamu perhatikan di sini di halaman kedua. Saya gunakan yang lain dulu ya. Nah, kalau RAL dulu kita menggunakan replikasi atau ulangan, tapi kalau sekarang menggunakan blok. Jadi kamu misalnya ada 4 blok, maka berarti ada 1, 2, 3, dan 4 blok. Dalam hal ini saya tuliskan sampai ke N, artinya berapa sebetulnya yang kamu gunakan, 1, 2, 3, atau 4 misalnya. Kemudian pada bagian sampingnya itu adalah treatment atau perlakuan.
pada masing-masing tersebut. Kemudian kamu tuliskan adalah observasi yang kamu dapatkan, pengamatannya. Kamu akan mendapatkan Y1, berarti di sini adalah treatment pertama, blok pertama, terus sampai ke bawah. Misalnya kalau di sini ada 10, perlakuan ada 10, berarti blok pertama berisi berapa treatment? Atau berapa perlakuan? Berarti ada 10, ya. Sementara ke sampingnya, treatment pertama mengandung berapa blok? Jadi kalau di sini ada 4, artinya di sini akan terkandung 4 blok. Kalau seluruhnya ada 4 blok dan ada 10 perlakuan, berapa unit eksperimen yang kamu punya? Berarti ada 40. Jumlah totalnya nanti ada berada pada bagian kanan ujung tersebut yang kita kenal sebagai grand total. Nah, kalau sudah dapat data, penulisannya sudah benar seperti ini, di mana kamu dapatkan rata-ratanya, berarti misalnya rata-rata dari perlakuan pertama itu adalah jumlah dari blok tersebut, ya, dibagi berapa bloknya itu. Nah, bagaimana sekarang cara menghitungnya? Oke. Jangan khawatir dengan rumus-rumus yang kelihatannya jelimet. Yang jelas adalah kamu harus tahu bagaimana menggunakannya, ya. Kalau sudah tahu setiap bagian tersebut adalah kamu dapatkan sampelnya seperti ini. Yang kamu harus ingat adalah grand totalnya. Di sini ada grand total, di mana grand total itu akan menentukan correction faktor atau faktor pengoreksi. Gimana cara dapatnya sekarang? Jumlah dari apa yang kamu totalkan tersebut dibagi siapa? Oke, kalau dulu itu kamu dapatkan C sama dengan jumlah ini, jumlah totalnya dibagi N. N-nya apa? Yaitu jumlah eksperimennya. Sejumlah berapa? Kalau tadi itu ada 4 blok, 10 perlakuan, berarti ada 40. Tapi sekarang kamu memperhatikannya, C, kalau misalnya kamu menggunakan rak tersebut, C sama dengan Y-nya ini, ya. Kemudian dibagi R dan T. T-nya itu perlakuan, R-nya itu blok, ya. Jadi ini adalah R-nya adalah bukan replikasi tapi merupakan blok. Kalau kamu memang mau mencobanya, kamu tulis B boleh, tapi bukan BT, B temper ya. Ini adalah blok dikalikan treatment. Sudah dapat ini adalah sesuatu yang harus dikurangkan pada setiap penghitungan yang kamu dapatkan. Oke. Nah, kembali kepada model. Di mana model tersebut adalah Y sama dengan mu ditambahkan treatment ditambahkan blok ditambah error. Berarti kita akan mencari treatment dan bloknya tersebut. Oke, kita menghitung kembali. Nah, kamu masih tetap perhatikan rumus di halaman 2 ya. Kalau kita lihat pada halaman kedua, kemudian kita akan melihat bahwa kamu memerlukan sum square total. Kemudian sum square block. Kemudian kamu memerlukan sum square siapa? Treatment. Lalu kamu akan juga mencari sum square error. Nah, kalau kamu perhatikan semuanya ini sebetulnya berkaitan dengan model kamu. Y-nya itu adalah totalnya. Kemudian kamu mu-nya tidak menghitung. Kemudian kamu akan menambahkan, di sini ada SS treatment dan SS blok. Berarti berkaitan dengan treatment dan bloknya dan ditambahkan error. Jadi kalau kita lihat pada ANOVA-nya, ini berarti ada sumber. Ini siapa? Treatment. Kemudian ada blok. Lalu ada siapa? Ini bloknya pakai bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Inggris pakai C. Kemudian ini adalah error. Baru siapa lagi?
total. Nah, jadi seperti ini. Lalu kemudian akan dapat DF, SS, MS, dan kemudian F tes. Nah, treatment berarti T dikurangi siapa? Dikurangi 1. Bloknya ada berapa? Berarti blok dikurangi 1. Totalnya gimana? Nah, berarti B dikalikan T dikurangi 1. Nah, errornya bagaimana? Kamu lihat di dalam rumusnya. Sudah ada? Kamu lihat, perhatikan. Dalam rumus kamu itu. Sini, kamu perhatikan. Ya. Ini adalah T dikurangi 1 dikalikan R dikurangi 1 atau blok B dikurangi 1. Jadi ini tinggal nambahkan ini saja. T minus 1 dikalikan B minus 1. Mudah kan? Ya. Nah, SS-nya nanti kita lihat. Tapi kalau MS-nya adalah SS T dibagi DF T. Sedangkan SSB berarti SSB dibagi DFB. Yang ini gimana? Sama saja, SS error dibagi DF error. Bagaimana kita melakukan F-test-nya? Ini berarti errornya ini adalah pembagi bagian bloknya dan juga pembagi bagian daripada treatmentnya. Kalau bagian treatment berarti akan kamu dapatkan data apakah treatment ini signifikan atau tidak. Sedangkan di sini berarti bloknya itu signifikan atau tidak. Jelas sampai sini? Oke. Kalau sudah jelas sampai sini, saya harapkan kalian membaca ya handout-nya. Karena kalau kalian tidak membaca agak bingung nantinya. Nah, contohnya kita akan lihat pada handout, di mana pada halaman ketiga. Nih. Pada halaman ketiga ini saya memberikan contohnya adalah sebuah mesin cuci ya, kalau tidak salah ya. Di mana ada 4 batch atau 5 batch ini? 5 ya. Ada 5 batch. Batch itu apa sih artinya? Bahasa Inggris itu. BATCH. Berarti kayak misalnya hari ini kamu hanya mengerjakan batch pertama. Mungkin kalau dilakukan semuanya mesinnya tak ada. Jadi kamu menggunakan hanya itu. Ya, hari pertama saja dulu. Hari pertama misalnya batch pertama ini dengan 4 perlakuan. Ya, kemudian hari besoknya baru melakukan 4 perlakuan lagi. Sehingga tidak memungkinkan kalau sekaligus semuanya dilakukan. Nah, hari pertama kemungkinan listrik tidak apa-apa. Hari kedua misalnya biar pet 50 menit mati hari pertama itu, selebihnya tidak apa-apa. Hari ketiga ternyata terang benderang semuanya, listriknya tidak apa, tapi menjelang akhir tiba-tiba blok aja gitu. Sehingga ada kemungkinan antara satu hari dengan hari yang lainnya itu mengalami perbedaan. Nah, karena perbedaan tersebut, makanya kemudian dipisahkan menjadi satu kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan sampai kelompok kelima. Kalau kita lihat dari contoh ini, sebenarnya ada berapa total eksperimennya? Ada 5 blok dan ada 4 perlakuan. Berarti ada 20. Ya. R dikalikan T-nya itu sama dengan 20. Nah, kemudian kita lihat ke samping kanannya. Di samping kanannya tersebut, kamu lihat ada jumlahnya dan ada rata-ratanya. Yang ini menunjukkan perlakuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan juga rata-ratanya. Sedangkan yang ini adalah blok pertama terdiri dari 4 perlakuan, blok kedua terdiri dari 4 perlakuan, dan seterusnya. Sudah jelas sampai sini? Oke, sekarang bagaimana kita menghitungnya? Nah, ini yang agak sedikit biasanya mahasiswa mengalami kesulitan, entah karena memang belum mengerti bagaimana menghitungnya atau karena memang kelihatannya ribet, tapi mudah kok. Ya. Jadi sekarang kita lihat. Seperti biasa kita mencari siapa? Grand total. Grand totalnya di mana? Di pojok sini. Ya. Bu, berhenti dulu, Bu. Udah mau habis.
yang tadi. Oke, jadi kita tadi sudah menghitung misalnya GT-nya ada di sini ya. Lalu kita akan memasukkan sesuai dengan rumus di halaman kedua. Kamu mencari GT-nya dulu. GT-nya untuk apa? Grand totalnya itu. Jadi kalau misalnya kamu punya data di mana semuanya itu akan mendapatkan grand total itu penjumlahan dari semua yang kamu amati. Berarti kamu dapat berapa? Ada 4 perlakuan dengan 5 blok. Jadi berarti ada berapa? Ada 20. Nah, apakah ada 20? Kalau kurang dari 20, kamu berarti kehilangan data tersebut. Kenapa data ini penting? Karena kamu harus menghitung correction factor. Ya, atau faktor pengoreksi. Masih ingat correction factor? Correction factor berarti setiap individu tersebut atau jumlahnya dikalkulasikan dibagi oleh R kalikan T. Nah, ini adalah correction factor yang akan menjadi pengurang dari semua penghitungan tersebut. Sampai sini masih ingat? Ya. Berikutnya seperti tadi saya katakan, kamu akan menghitung Y sama dengan mu ditambahkan treatment ditambahkan blok ditambahkan dengan error. Berarti kamu harus menghitung SS total. Ya, kalau SS total ini nama juga sum square, berarti penjumlahan dari apa nih? Square apa artinya? Apa? Dikuadratkan. Berarti setiap individu yang kamu hitung, misalnya Y1 itu kamu kuadratkan ditambah Y12 dikuadratkan terus sampai akhirnya kamu mendapatkan Y yang keberapa? Yang kedua 10. Berarti kamu nanti akan mendapatkan misalnya bloknya tadi adalah yang kelima, atau kamu mau menuliskan apa? Yang pertama ini sebagai treatment atau perlakuan? Oke, kalau perlakuan berarti ada 4 dan ada titik 5 dikuadratkan. Ini sudah dapat diapakan? Ditambahkan, namanya sum square. Ini sum square. Dikurangin siapa? Dikurangi C. Ya. Nah, sebaliknya kalau kamu misalnya menghitung blok sama. Oke, kalau pakai bahasa Inggris mestinya pakai C ya. Blok seperti itu. Nah, yang ditambahkan siapa? Yang ditambahkan itu di sini kamu dapat blok kan? Di sini ada blok pertama, blok kedua, blok ketiga, blok keempat sampai blok ke-5. Ini saya ada 4 blok atau 5 blok ya? 5 ya? 5 blok. Berarti ini dihitung ada berapa bloknya. Jadi misalnya kamu ada Y blok pertama, kan treatmentnya blok pertama berarti ini dikuadratkan. Kemudian blok kedua berarti ini dikuadratkan sampai blok ke-5 ya. Ke-5 dikuadratkan. Ini ditambahkan, tapi jangan lupa bahwa setiap blok ini mengandung berapa treatment? Ada mengandung 4 treatment, 4 perlakuan. Jadi ini harus dibagi siapa? Dibagi 4 ya, dikurangi C karena tadi correction factor. Sebaliknya kalau kita menghitung SS treatment, tadi kan katanya SS treatmentnya mau duluan ya ditulisnya, berarti Y1 dikuadratkan, terusnya Y2 dikuadratkan, tambah siapa lagi? 3 dikuadratkan dan Y4. Oke, sekarang saya tanya dengan kamu. Dari masing-masing perlakuan ini ada berapa blok? Ada 5. Nah, kalau dibagi 5 berarti ini dibagi 5 dikurangi C. Kamu sudah dapat total blok dan treatment. Kalau sudah demikian, apalagi yang mesti kamu hitung? Ini, yaitu errornya ya. Berarti kamu harus menghitung SSE error. Bagaimana menghitung SS error, Bu? Sudah tinggal dikurangi saja. SS total dikurangi SS blok dikurangin SS treatment. Jadilah dia SS error ya. Sama seperti pada halaman
di mana kamu dapatkan di halaman 2. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kamu hitung semuanya. Yang tadi di sini ada datanya, kamu hitung, tertulislah apa yang didapatkan di dalam lembaran halaman ketiga. Lalu, kita menguji tentang F-testnya. Nah, kita sudah dapatkan di sini, ya, masing-masing angka tersebut. Lalu kita tuliskan dalam ANOVA-nya atau analisis sidik ragam. Terserah kamu mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sepanjang itu konsisten, terserah, ya, sama baiknya kok. Jadi kalau kamu mau membiasakan misalnya pakai saya mau pakai sidik ragam aja, saya kan orang Indonesia, monggo silahkan. Kalau kamu mau go internasional, silahkan. Bagi saya, asal kamu mengerti apa yang kamu tuliskan tersebut. Nah, di sini berarti sumbernya ada blok. Mungkin di sini tulis pertama blok, bukan treatment ya. Ini ada blok, kemudian ada treatment, dan kemudian ada error. Datanya berarti untuk blok ada berapa tadi? Ada 5 kan? Berarti 5 dikurangin 1 sama dengan 4. Dan kemudian ada berapa treatment? Ada 4. Berarti di sini 4 dikurangin 1 jadi 3. Nah, di sininya tinggal dikalikan. 4 kalikan 3 jadi 12. Totalnya siapa? Gampang dari sini, yaitu sejumlah berapa banyak blok dan berapa treatment dikalikan lalu dikurangi 1. Berarti 5 dikalikan 4 sama dengan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Coba kamu hitung semuanya, pasti sama ujungnya, kan? 4 tambah berapa ujungnya sama enggak? Oke? Nah, data yang ada di atas kemudian dipindahkan ke sini, ke SS-nya itu, dari apa yang sudah kamu hitung di atas, ya. Kalau sudah dapat, kemudian MS-nya adalah tinggal ini dibagi masing-masing. Jadi kamu dapatkan di sini, ya. Kamu dapatkan data tersebut. Nah, untuk melihat signifikansinya berarti errornya ini membagi bagian treatment dan membagi siapa? Bloknya. Makanya dapat nilai seperti ini. Yang ini angka siapa? Treatment atau blok? Kenapa saya tuliskan hanya treatment? Karena kita hanya tertarik dengan treatmentnya, sedangkan bloknya untuk melihat efisiensi penggunaan blockingnya itu di dalam desainnya. Kita tahunya apakah ini ada signifikan atau tidak, berarti dengan menggunakan siapa? Ayo, tabel F. Nah, kamu lihat lagi tabel F-nya. Di sini DF-nya berapa? 3. Di sini DF-nya berapa? 12. Berarti kamu melihat pada tabel F-nya itu 3 ke jalur kanan, kemudian ke bawahnya 12. Dapatlah angka seperti yang tertulis di sini. Nah, apakah angka di sini dalam penghitungannya itu F hitungnya itu lebih besar atau lebih kecil? Kalau dia lebih besar berarti dia berbeda nyata. Tapi kalau dia lebih kecil berarti tidak berbeda nyata. Sampai sini berarti kamu selesai menggunakan apa yang disebut dengan rak. Nah, ini saya mengenalkan sampai sini dulu. Nanti kita akan mengenalkan jika sekiranya kita melakukan sebuah percobaan dengan 2 macam perlakuan. Gimana caranya? Karena yang ini sebetulnya masih dalam satu perlakuan, satu treatment. Jadi ini masih one way. Apa orang yang disebut dengan one way? Satu arah, ya. Nanti kita akan mengenal apa yang disebut dengan 2 perlakuan. Oke, sampai sini kita cukupkan dulu. Jika ada pertanyaan boleh dilayangkan. Nanti kalau saya sempatkan kita akan melakukan pertemuan lewat Google Meet. Jika tidak, mungkin bisa kalian layangkan dengan melalui email masing-masing ya. Oke. Tidak ada pertanyaan kan? Cukup jelas? Oke. Kita lanjutkan nanti dengan sesi berikutnya, yaitu mengenai faktorial, perlakuan faktorial atau analisis
perlakuan faktorial.